Selamat pagi teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai contoh lengkap KPI bisnis perbankan ya, atau industri perbankan ya. Jadi kalau Anda kerja di bank atau BPR ya, atau bank syariah atau BPR, Anda wajib melihat KPI ini ya. Anda bisa pakai KPI ini karena saya tidak hanya ngasih contoh KPI-nya, tapi juga contoh targetnya dan cara ngitung KPI-nya, sehingga tabel KPI yang nanti saya sajikan bisa langsung Anda adopsi. Oke, kenalan dulu sebentar ya, nama saya Yudi Antareksa. Ini teman-teman kalau belum kenal saya seorang konsultan manajemen. Saya sekolah di Amerika dan juga penulis buku. Dan yang terakhir itu penting ya teman-teman ya, jadi kalau kantor Anda atau BPR Anda atau bank Anda butuh narasumber atau trainer atau konsultan KPI dan balance scorecard ya, BSC itu balance scorecard ya, silakan hubungi saya ya, baik email ataupun WA. Saya tunggu teman-teman ya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Materi ini bisa Anda dapatkan gratis ya teman-teman ya, link downloadnya sudah ada dalam deskripsi video ini dan juga di komen. Dalam materi gratis itu Anda nanti bisa lihat contoh lengkap KPI semua industri. Jadi kalau Anda bank itu kan nasabah Anda dari berbagai industri ya, nasabah Anda banyak pengusaha. Anda bisa mengetahui bisnis mereka kalau Anda tahu KPI-nya. Jadi Anda kreditnya bisa lebih lancar karena Anda tahu seluk-beluk berbagai bisnis. Anda tahu KPI semua bisnis. Oke. Kemudian yang kedua contoh KPI lengkap semua departemen atau divisi. Dan yang terakhir ini yang sangat bagus ya. Contoh balance scorecard 20 perusahaan raksasa Indonesia. Ini keren sekali ya. Saya ngasih balance scorecard Bank Mandiri, juga Bank Indonesia dan juga Bank BCA. Anda nanti bisa download. Hebat ya. Oke, mari kita mulai ya. Ini ada 15 KPI yang bisa Anda pakai ya ketika Anda kerja di bank ya. Yang kolom pertama KPI-nya, kolom kedua penjelasan singkat, kolom ketiga target ilustrasi dan cara hitung realisasinya. Jadi yang pertama NPL ya, pasti itu harus dilacak, non performing loan kalau bisa di bawah 2% ya, atau 3%. Kemudian net interest margin ini juga sangat penting ya, kalau bisa 4% ya. Jadi pendapatan bunga bersih dikurangi ya, sebenarnya dikurangi biaya ya, dikurangi biaya ini. Jadi margin pendapatan bunga bersih. Bisa juga seperti ini ya, net interest margin ya. Jadi pendapatan bunga bersih dibagi aset produktif kali 100%. Ya, kalau bisa 4%. Ini cara ngitungnya nomor 2 juga selisih ya, selisih antara cara pertama, langkah pertama Anda menghitung pendapatan bunga dikurangi biaya modal ya, cost of fund. Anda biaya cost of fund-nya misalnya cuma 2% ya, ngasih bunga tabungan, bunga depositonya cuma 2%. Kemudian Anda pinjamkan ke kreditor, ke debitor, dipinjamkan kepada pengusaha, bunganya 7%. Jadi selisihnya kan 5% ya. Selisihnya. Kemudian nomor 3 ini BOPO ya, biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Kalau bisa di bawah 80% ya, makin kecil makin bagus. Oke. Kemudian nomor 4, 5 ini teknis ya. Return on asset, return on equity ya, laba bersih dibagi total aset, laba bersih dibanding total ekuitas. Targetnya juga ada semua itu. Ya, ROI, ROA itu penting. Nomor 6, ini juga OJK punya kewajiban ya, kecukupan modal bank ya. Jadi di atas 14%. Ya, capital adequacy ratio-nya. Kemudian nomor 7, loan to deposit ratio ya. Jadi
berapa total kredit dibagi dana pihak ketiga, antara 80 sampai 90 lah ya. Jangan sampai 95, nanti terlalu ketat. Nah, nomor 8 penting ini ya, biaya rata-rata dana ya, makanya tadi saya bilang ya, kalau bisa di bawah 4%, syukur-syukur bisa 2%. Nomor 9 ini sangat penting ya, pertumbuhan kredit. Ini money machine-nya bank nomor 9 ini. Money machine-nya bank ya, nomor 9 ini paling penting. Dan diimbangi dengan nomor 1, pertumbuhan kreditnya bagus, NPL-nya rendah, itu bagus. Kemudian nomor 10 juga sangat penting. Ya, jadi dananya nambah terus. Naik 10% per tahun, kreditnya juga naik 10% per tahun. Oke? Nomor 9, 10 itu yang paling krusial. Kemudian nomor 11 net interest income, pendapatan bunga bersih. Ya, ini nomor 11 sama nomor 2 mirip ya. Jadi kalau nomor 11 ini rupiahnya ya, dalam rupiahnya. Tadi cara ngitungnya pendapatan bunga dibagi biaya modal, biaya bunga modal. Kemudian nomor 12 pendapatan non bunga, ini ya mulai banyak bank ya, fee-based income ya, kalau bisa berapa kontribusinya 20% lah dibanding total pendapatan. Kemudian nomor 13 ini cadangan kerugian kredit. Nomor 14 net NPL ini juga penting ya, setelah dikurangi CKPN ya. Oke, kemudian nomor 15 rasio efisiensi ya. Jadi efisiensi per cabang itu harus efisien juga. Cara ngitungnya biaya operasional cabang dibagi pendapatan cabang kali 100%. Di bawah 75% kalau bisa. Jadi inilah 15 KPI yang lazim digunakan di sebuah bank ya. Jadi kalau Anda sudah punya KPI, Anda coba cek apakah semuanya sudah tercover. Tapi kalau belum ada, ini bisa dipakai. Kalau saran saya, tiap tahun jangan banyak berubah KPI-nya ya. KPI-nya jangan berubah, yang berubah targetnya. Bahkan kalau targetnya stabil kayak gini, ini targetnya juga harus bertahan seperti ini terus. Kecuali nomor 11 ya, nomor 11 mungkin naik. Tapi kalau targetnya persentase-persentase kayak gini kan gampang ukurnya. Ya nomor 9, 10 itu kan gampang ukurnya. Pokoknya dibanding tahun lalu harus tumbuh 10%. Ya, kemudian nomor 3, persentasenya kan bisa dilacak dengan mudah. Ya, jadi silakan Anda pakai ini, tolong diresmikan, kemudian nanti tiap bulan dilacak angkanya. Jadi targetnya setahun sekali ini, kemudian nanti di kolom berikutnya Anda kasih Januari, Februari, Maret, sampai Desember dilacak realisasinya. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat ya, silakan Anda pakai. Semoga bank Anda atau BPR Anda makin berjaya, makin top markot top, jos markot jos. Oke, terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan.